Mimin gaskan lagi bosku. Apps 64-65. Gadis desa istri CEO arogan. Ya ampun pengantin baru, seger amat kayaknya, ledek Mama Ingrid. Baru saja Stefan dan Ana turun untuk sarapan pagi bersama di restoran hotel, sudah diledekin. Yang tadi malam katanya cuma mau ngantar istri ke kamar dan gak balik-balik lagi siapa ya ma? Sambung papa ikut menggoda. Tahu pa, sudah gak tahan kali ya. Jawab Mama Ingrid sembari tertawa. Mereka menggoda Stefan dan Ana tanpa sungkan di depan besan mereka. Kedua orang tua Ana hanya tertawa mendengar godaan yang dilontarkan besannya itu. Ana, sudah pasti wajahnya memerah menahan malu. Lah hanya diam tak menanggapi. Mama papa apaan sih, gak malu apa sama bapak dan ibu? Sambung Stefan sambil menarik kursi untuk Ana, kemudian ia menarik kursi di sebelah Ana dan duduk. Kebetulan makanan sudah dipesan jadi mereka tinggal mengambil makanan apa yang mereka mau. Ana sayang, kamu makan yang banyak, pasti kamu kelelahan dan tenaga kamu terkuras abis karena kanebo kering ini. Aku tidak kelelahan kok ma, emangnya aku kerja apa hingga menguras tenaga? Jawab Ana polos, sungguh ia tidak paham maksud ucapan mama mertuanya. Ya ampun, aku lupa menantuku sangat polos. Ucap Mama Ingrid tertawa kecil. Merasa ia yang ditertawakan ia menoleh ke arah Stefan. Udah, jangan dipikirin. Mama memang orangnya resek. Ucapnya sambil mengusap lembut kepala Ana. So sweet banget. Pekik Mama pelan. Udah ma, jangan digodain lagi, nanti Ana tidak nafsu makan karena Mama godain terus. Papa meminta agar Mama Ingrid berhenti mengganggu anak dan menantunya. Kedua orang tua Ana tersenyum melihat interaksi Ana dan Stefan. Mereka bisa melihat jika Stefan sangat mencintai Ana, mereka bahagia melihat Ana yang bahagia. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan putri kami pendamping yang sangat baik dan tulus mencintainya. Batin Ibu Ana dengan mata berkaca-kaca. Kalian mau honeymoon kemana? Papa bahkan memberikan tiket honeymoon buat kalian. Sambung Papa. Honeymoonnya ditunda dulu pa, Ana besok ada ujian semester. Stefan yang menjawab dan diangguki oleh Ana. Mereka semua menikmati sarapan pagi mereka dengan diiringi canda dan tawa. Ana sudah kembali kuliah karena pagi ini ada ujian semester. Hai Vi, sapa Ana pada Via yang sudah berada di kelas. Hai, wah bersemi amat tuh muka. Full amunisi nih kayaknya. Via tertawa kecil. Vi, udah deh. Jangan suka ngeledekin. Oke, sahabat gue ini ngambek. Via mencubit pipi Ana gemes. Selamat ya say, semoga lo bahagia selalu, dan cepat dapat momongan. Sambung Via tersenyum. La juga ikut bahagia melihat Ana bahagia, selama ini Ana sudah sangat menderita, akhirnya kebahagiaan itu datang, sangat bersyukur. Oh ya? Gimana hubunganmu dengan Kak Brian? Tanya Ana serius, pasalnya pas acara resepsinya kemarin terlihat Via menjauhi Brian. Gak ada hubungan apapun di antara kami sebelumnya, gue nya aja yang bego. Jawab Via datar, ingatan tentang ucapan Brian kala itu masih membekas di hatinya. Ya sudah Vi, Allah akan mengirimkan jodoh yang spesial buat kamu nantinya. Kita tidak ada yang tahu kapan dan siapa yang akan menjadi jodoh kita. Ana mengelus lengan Via sambil tersenyum. Thanks Yana, lo sahabat gue paling best. Via menaikkan jari jempolnya sambil tersenyum. Kalau diingat mur empathan banget ya gue ngejar-ngejar cowok, kayak gak ada harga diri aja.
Via tertawa kala mengingat tingkahnya mendekati seorang pria. Ia tidak tahu bagaimana menarik hati pria yang dia pikirkan hanya untuk mendapatkan pria tersebut, karena tidak ingin didahului oleh wanita lain. Tapi ternyata ia salah, pria tidak suka wanita agresif seperti itu. Maklumlah, ini kali pertama Via jatuh cinta. Di kantor, Stefan yang baru datang mendapat sambutan dari para pegawainya, dengan memberikan selamat atas pernikahan Stefan. Kini semua orang sudah mengetahui pernikahannya dengan Anna, ia sangat bahagia akhirnya pernikahannya tidak dirahasiakan lagi. Sepanjang jalannya ia tersenyum dan membalas sapaan para karyawannya dengan senyuman, sungguh sangat berbeda dengan Stefan yang dulu. Stefan yang datar dan dingin, tidak pernah ada senyum di wajahnya terkecuali dengan orang-orang tertentu. Aura positif bos lagi keluar nih, ternyata efek menikah ngaruh banget ya. Bos sudah menemukan orang yang tepat yang bisa merubahnya. Pasti beruntung banget wanita yang jadi istri Pak Bos sekarang. Begitulah bisik-bisik para karyawan yang didengar oleh Stefan, tapi dia tidak memperdulikannya. Ia terus berjalan memasuki ruangannya. Sampai di ruangannya ia langsung menghubungi Andre. Ke ruangan gue sekarang. Tanpa basa-basi atau kata lain ia langsung mematikan sambungannya. Andre berdecak melihat ponselnya. Dasar semaunya saja, gak tahu apa gue sibuk. Gerutu Andre kemudian pergi untuk menemui Stefan. Ada apa? Todong Andre langsung. Jangan suruh gue untuk ini itu, ucapan Andre terpotong saat Stefan menunjukkan sebuah amplop. Ini untukmu. Apa ini? Tanya Andre sambil membuka amplop itu, matanya membola saat melihat isinya. Maldives. Seperti janji gue kemarin, pergilah liburan dengan istri lo. Ternyata Stefan memberikan tiket honeymoon untuk Andre. Ini beneran. Wow. Thanks bro. Andre mengecupi tiket itu gembira. Lo udah kerja keras selama ini, seharusnya gue yang ngucapin terima kasih. Thanks ya. Keberangkatannya hari ini. Gue akan siap-siap. Andre berdiri hendak beranjak pergi. Nikmatilah liburan kalian, sorak Stefan saat Andre membuka handle pintu. Sekitar 5 menit Andre datang lagi ke ruangan Stefan dengan membawa setumpuk berkas. Ini, selama gue liburan lo yang kerjain. Ucap Andre dan langsung pergi meninggalkan Stefan, yang masih syok melihat tumpukan berkas di atas mejanya. Apa ini? Kenapa banyak sekali? Stefan membolak-balikkan berkas-berkasnya menggerutu. Jika tahu numpuk begini gue tunda aja deh keberangkatan Andre, mana seminggu pula. Sesalnya, ia tidak tahu jika banyak kerjaan yang menantinya. Ternyata cuti selama 3 hari saat pernikahannya kemarin sudah menyisakan banyak kerjaan. Stefan menghela nafas, mau tak mau ia harus menyelesaikannya cepat. Eps 65. 4 hari sudah kepergian Andre berlibur, membuat Stefan sangat lelah mengerjakan pekerjaan tanpa Andre. Sudah 4 hari juga ia lembur hingga larut membuat ia merasa bersalah pada Anna yang jarang menemaninya. Padahal seharusnya mereka menikmati bulan madu. Stefan menghela nafas sambil mendaratkan bokongnya di sisi tempat tidur. Mas, Anna menghampiri Stefan dan mengecup tangan Stefan. Kenapa belum tidur sayang? Tanya Stefan. Ia melihat jam di atas nakas ternyata sudah pukul 11 malam tetapi istrinya belum juga tidur. Aku nungguin mas. Jawabnya sambil memberikan segelas air dan Stefan menerimanya serta meneguknya hingga tandas. Capek banget ya. Aku pijitin ya, tawar Anna tersenyum. Stefan langsung menarik Anna, hingga Anna terduduk tepat di atas P4 engkuan Stefan. Kamu adalah obat lelahku sayang, jadi tetaplah di sini.
Ucapnya sambil mendekatkan wajahnya dan Ana langsung mendorong wajah Stefan. Kenapa? Terpancar ekspresi kecewa di wajah Stefan. Lebih baik Mas mandi dulu, ini lengket banget. Ana mencubit baju yang dikenakan Stefan menunjukkan bahwa bajunya kucel berantakan. Stefan tersenyum mengiyakan. Baiklah Hani, setelah ini Mas menginginkanmu. Bisiknya tepat di telinga Ana membuat Ana meremang. Stefan bangkit dan memberikan kecupan singkat di kening Ana kemudian melangkah ke kamar mandi. Stefan keluar kamar mandi dengan tubuh yang sudah sangat segar, kakinya melangkah menuju di mana sang istri berada, netranya membola kala melihat sang istri sudah tertidur dengan pulasnya. Apa aku kelamaan ya mandinya? Gumam Stefan lesu, padahal saat keluar kamar mandi ia begitu bersemangat ingin mendekati istrinya. La pun merebahkan tubuhnya di sebelah Ana dan menarik Ana dalam P3 lukanya. Kini ia pun ikut tertidur. Di sisi lain Brian tidak bisa tidur, ia sibuk membolak-balikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri mencari posisi agar bisa tertidur. Aku kenapa? Jelas ini salah. Gumamnya lirih. Ingatannya terus pada seorang gadis yang selalu mengejarnya, namun kini gadis itu tidak lagi mengejarnya, dan itu membuat ia merasa sepi, kehilangan. Lah heran kenapa bisa sampai seperti itu, tidak pernah ia segaris bawah risau ini memikirkan wanita, bahkan Stella wanita yang ia cintai dulu tidak pernah mengacaukan pikirannya seperti sekarang. Brian mencoba menelpon nomor Via, namun tidak bisa, nomornya sudah diblokir oleh Via. Sungguh sepertinya Via benar-benar akan melupakan Brian. Ini semua karma buat gue yang udah menyakiti hatinya. Ucapnya dalam hati sambil mengingat yang ia ucapkan pada Via saat itu, kata yang sangat menyakiti Via. Saat Brian sedang frustasi tidak bisa tidur, berbeda dengan Via saat ini, yang sedang tidur begitu nyenyaknya. La tidur dengan damai tanpa terusik apapun. Sinar matahari mulai menembus masuk melalui sela-sela gorden yang masih tertutup. Kicauan burung mengusik tidur nyenyak seseorang di bawah selimut tebal dan tempat tidur empuk. Ana mengucek matanya menetralisir pandangannya, kemudian ia menoleh ke samping tapi tidak ditemukannya Stefan. Kemana dia? La menyibak selimutnya dan beringsut bangkit. La melihat kamar mandi tapi tidak menemukan Stefan. Kemana Mas Stefan? Batinnya dengan mata berkaca-kaca, ia melangkah hendak membuka handle pintu, tapi pintu itu sudah terbuka duluan dan ternyata Stefan. Sayang, kamu udah bangun? Tanya Stefan tersenyum sambil membawa nampan berisi sarapan. Setelah sholat subuh tadi Ana kembali tidur, Stefan heran biasanya Ana tidak pernah tidur sehabis subuh, mungkin Ana kelelahan pikir Stefan. Mas dari mana? Tanya Ana memberengut. Mas lagi buatkan sarapan buat kamu nih, nasi goreng kesukaanmu. La meletakkan nampan di atas nakas. Kenapa hem? Stefan merapikan rambut Ana yang terlihat berantakan karena baru bangun tidur. Gak apa, aku pikir Mas udah pergi. Sebentar lagi Mas perginya, sekarang kamu sarapan dulu. Aku sikat gigi dulu. Ana langsung berlari ke kamar mandi. Tak lama pun ia kembali dan duduk di sisi tempat tidur. Mas suapin, ucap Ana manja. Stefan yang sedang memakai dasi menoleh pada Ana. Stefan tersenyum merasa gemas dengan istrinya itu. Baiklah sini. Stefan mulai menyuapkan nasi goreng pada Ana. Gak ngampus hari ini? Tanya Stefan sambil menyuapi Ana. Ngampus, kan masih ujian. Cuma siangan dikit hari ini. Jawab sambil mengunyah. Nasi goreng itu pun kandas dimakan oleh Ana. Ya sudah, Mas berangkat kerja dulu ya. Stefan hendak bangkit namun Ana menarik tangan Stefan.
Apa Mas akan pergi? Mata Ana berkaca-kaca menatap Stefan. Lia sayang, ada banyak kerjaan yang harus Mas siapkan. Bisakah Mas tidak pergi? Aku ingin bersama Mas terus. Kenapa Manja banget istri Mas, gak biasanya. Stefan mengelus kepala Ana. Apa aku gak boleh manja dengan Mas? Apa Mas sudah bosan denganku dan tidak mencintaiku lagi? Suara Ana meninggi dan air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Stefan terkesiap melihat istrinya menangis. Sayang, kenapa ngomong gitu? Mas sayang dan sangat mencintaimu, Mas cuma mau kerja sayang, secepatnya Mas akan pulang dan menemani kamu. Maafin Mas ya yang tidak ada waktu untuk kita berdua, Mas janji setelah pekerjaan Mas selesai kita akan liburan berdua. Stefan menangkup pipi Ana memberi pengertian. Mas janji. Ucap Ana dengan pupi eyes-nya, sungguh menggemaskan. Stefan mengecup lembut kening Ana. Mas berangkat ya. Pamitnya dan Ana mengangguk. Stefan yang sudah berada di kantor masih kepikiran dengan istrinya, ia merasa aneh dengan Ana. Tidak biasanya Ana cengeng seperti itu. Di kampus, Ana dan Via sedang melangsungkan ujian. Ana tidak konsen mengerjakan ujiannya karena kepalanya yang terasa pusing. Sesekali ia memijit pangkal hidungnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, lo kenapa? Sakit? Tanya Via yang melihat Ana gelisah. Kepalaku pusing. Jawabnya lirih, wajah Ana pucat dan keringat dingin sudah membasahi wajah Ana. Muka lo pucat banget nah. Via nampak khawatir dengan Ana. Dengan pelan Ana menyelesaikan soal ujiannya dan mengumpulkan lembar jawabannya. Begitupun Via, ia mengumpulkan lembar jawabannya dan menyusul Ana keluar. Ana duduk bersandar di bangku depan kelasnya sambil memijit kepalanya. Ya Allah, kok pusing banget. Gumamnya dengan suara bergetar. Nah, gue antar pulang, atau gak ke rumah sakit dulu yok. Via membantu Ana berdiri. Antar pulang aja Vi, aku perlu istirahat aja deh kayaknya. Yakin? Via memastikan. Ana mengangguk. Ya udah yok. Via membantu Ana berjalan dengan pelan. Ana merasakan tubuhnya dingin saat keluar dari gedung sekolah. Kepalanya tambah pusing dan keringat dingin terus membanjiri tubuh Ana, hingga pandangannya pun mengabur. Ana, pekik Via saat tubuh Ana merosot dari rangkulannya.